Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awdaha sabilil huda. Ahmaduhu subhanahu alal arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jahada fillahi haqqa jihadihi wa balaghal awfa. Allahumma salli wa sallim ala abadika wa rasulikal mustafa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi yujahiduna fi sabilillahi saffa. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqat taqwa wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun 'azim wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah Jumat pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Qalu bala ya Rasulullah. Qalu isyraku billah wa aququl walidain. Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Lalu Rasul pun mengulainya sampai 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan disertakan setelah perintah untuk menyembah Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya birrul walidain dalam kehidupan ini, terutama bagi kebahagiaan dan keselamatan seorang anak. Dalam kapasitas kita sebagai seorang anak, kita perlu mengetahui bahwa hak-hak orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak demi tercapainya ridha Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak tersebut adalah antara lain. Pertama, anak berkewajiban untuk berbakti dan mentaati perintahnya serta menahan diri dari apa yang dilarangnya selama apa yang diperintahkannya atau yang dilarang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi apabila ada orang tua yang memerintahkan kepada anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah dan melakukan kemaksiatan, maka sebagai anak kita tidak boleh menaatinya. Namun demikian, penolakannya pun harus dilakukan dengan cara yang baik dan tetap mempergaulinya dengan cara yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya,
Dan jika keduanya telah memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kedua, menghormati, memuliakan, dan mengagungkan, serta merendahkan diri terhadap kedua orang tua, serta tidak berbicara kasar di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-sekali mengatakan pada keduanya dengan perkataan ah, dan jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat tersebut, jelaslah bagi kita bahwa Allah menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Melarang berkata kasar, meski hanya ah saja, apalagi sampai memukul, mengusir, dan mengomeli mereka. Karena hal semacam ini akan menyebabkan kedua orang tua kita semakin bersedih. Mungkin akan sakit hati dan tidak menaruh ridho atas kita. Bukankah kita telah maklum bahwa tujuan utama kita beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan ridhonya. Karenanya, jangan sampai kita yang telah melakukan sholat 5 waktu, membayar zakat, menolong antar sesama, beramal sosial dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian kita belum bisa membuat senang hati kedua orang tua kita dan tidak mendapatkan keridhaan olehnya. Apalagi sampai membuat kemarahan dan kemurkaan kedua orang tua. Sebab hal itu bisa menimbulkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketiga, mendoakan kedua orang tua dan memohonkan ampun bagi mereka. Bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahud dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Memperhatikan keterangan tersebut, maka pendidikan agama bagi anak menjadi sangat penting, harus ditanamkan sejak usia sedini mungkin. Karena anaklah yang nantinya akan menjadi harapan orang tuanya. Untuk itu, marilah kita persiapkan anak-anak kita dengan bekal agama yang kuat. Sehingga jika kelak kita menjalani masa tua, mereka akan menjadi anak yang soleh, menjadi penyayang kepada ibu bapaknya, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Hal ini sangat penting mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, Man arada walidayhi faqad arada khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Yang artinya, barang siapa yang membuat ridho kedua orang tuanya, maka dia telah membuat ridho penciptanya. Dan barang siapa yang membuat marah kedua orang tuanya, maka dia telah membuat marah penciptanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk memenuhi kewajiban kita atas kedua orang tua kita. Sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala lantaran keridhaan dari kedua orang tua kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.